Saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 5 Mei tahun 2021. Mari kita jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 5 ayat 20. Beginilah bunyinya. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Siapapun kita, seberat apapun yang kita lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Jika kita merasa paling menderita di dunia ini, kita sesekali boleh pergi ke rumah sakit. Lihatlah pergumulan yang berjuang demi kesehatan. Apa yang mereka hadapi mungkin tak seberapa kesusahan yang mungkin kita alami. Jika ada di antara kita merasa termiskin, kita boleh pergi ke panti asuhan atau panti jompo yang hidup hanya karena pertolongan dan kasih sayang orang lain. Pasti ada sudut pandang yang lain untuk senantiasa mengucap syukur. Kesusahan kita sungguh tak seberapa dibanding dengan mereka. Dari perjumpaan dengan mereka tentu kita akan bersyukur dalam segala keadaan. Benarlah nasihat para guru kehidupan. Jangan hanya melihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah. Kesusahan yang kita alami terkadang tak seberapa dengan kesusahan yang diderita oleh orang lain. Demikianlah nasihat Paulus dalam renungan pagi ini, mengajak jemaat Efesus untuk senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang mereka alami. Kita tahu kehidupan jemaat mula-mula diperhadapkan dengan kerasnya hidup sebagai pengikut Yesus. Kekerasan, pengejaran, penganiayaan yang terjadi pada kehidupan orang Kristen. Tidak sedikit dari antara mereka yang mati martir, dimasukkan ke gua singa sebagai tontonan, ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses peradilan, serta ada yang dibakar hidup-hidup sebagai obor di jalanan. Akan tetapi sebagai pengikut Yesus harus mensyukuri semua keadaan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hidup kita telah dijamin ikut dalam keselamatan, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar bahwa selalu ada alasan untuk kita senantiasa bersyukur. Misalnya di saat terjadi kecelakaan, orang berkata, syukur masih bisa selamat sekalipun harus dirawat. Saat pesawat jatuh, syukur kerangka pesawat bisa ditemukan walau mayatnya tak dapat diidentifikasi. Itulah logika manusia di balik kerugian, di balik musibah, di balik keprihatinan yang mendalam. Jangan hanya melihat sisi negatifnya saja. Mengucap syukur dalam segala sesuatu hendak mengajak kita lebih jauh melihat makna di balik yang kita alami. Itulah sebabnya Paulus mengajak untuk menggali lebih dalam apa makna positif di balik semua keadaan agar kita melanjutkan kehidupan ini lebih baik, sehingga kita benar-benar bersyukur dalam segala keadaan. Bagaimana kita bersyukur? Pertama, setiap kesusahan yang kita alami ada hikmat yang berharga. Kedua, setiap ada keadaan yang sulit, kita menerima. Bersyukurlah karena kita bisa menjalani walaupun dalam keadaan tersulit dalam hidup kita. Ketiga, ingatlah, jika kesusahan menimpa kita, kita bukanlah orang yang paling malang dari setiap orang di dunia ini.
tetapi masih ada orang yang lebih bergumul dari kesusahan kita. Ada seorang pemimpin militer Inggris Raya bernama Duke Wellington yang menyesal karena dia belum belajar mengenai rahasia pujian semasa hidupnya. Dia memiliki banyak pencapaian dan bahkan pernah mengalahkan Napoleon di Waterloo. Dia adalah seorang pemimpin militer yang brilian dan juga seorang yang tidak mudah puas dalam hidupnya. Ketika sudah tua, dia menyadari bahwa ada bagian dari hidupnya yang perlu diubah. Pada masa tuanya, seorang wanita bertanya kepadanya, "Hal berbeda apa yang akan Anda lakukan jika Anda diberi kesempatan untuk mengulangi hidup Anda sekali lagi?" Dia berpikir dengan hati-hati dan berkata, "Saya akan mengucap syukur lebih lagi kepada Tuhan." Hal ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jika kita mau belajar menjadi orang-orang yang memiliki sikap memuji dan bersyukur, hari-hari dalam kehidupan kita akan mengalami sebuah pencapaian yang luar biasa. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala berkat kasih dan setia-Mu yang tak pernah putus dalam hidup kami. Hal itu kami rasakan di setiap perjalanan kehidupan kami, baik suka maupun duka. Tuhan memberikan hari yang baru untuk kami jalani. Biarlah kami dapat menjalaninya dengan kekuatan yang daripada-Mu. Ajar kami ya Bapa, untuk senantiasa bersyukur atas apa yang kami terima hari lepas hari. Jangan biarkan dunia ini merampas sukacita kami, karena sukacita itu hanya ada ketika kami bergantung dan dekat di sisi-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang akan melakukan aktivitas hari ini, dan setiap pekerjaan yang kami lakukan menjadi kebaikan bagi kami dan juga bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.